Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Waniardianti dengan nomor NPM 2008010014 dan satu lagi rekan saya yang bernama Dani Asep Gunawan dengan nomor NPM 2008010026. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang dari Prodi Psikologi semester 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Faktor terjadinya penyalahan narkoba. Yang pertama adalah faktor subversi. Dengan dalam memasyarakatkan narkotika di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya yang sebagai warga negara. Subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri, biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral, dan sosial. Yang kedua, faktor ekonomi. Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya. Narkotika adalah komoditas yang menguntungkan meskipun ancamannya dan resikonya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor dari luar lingkungan keluarga. Adanya sindikat narkoba internasional yang berupaya untuk menebus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan subversi. Dengan jaringannya cukup terorganisasi dengan rapi, sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba dan obat keras. Yang kedua adalah lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan penyalahgunaan narkoba dan obat keras mudah sekali menyerap korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen atau kaki tangan sindikat narkoba. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa oleh-oleh yang disebabkan diantaranya rekannya yang terdorong oleh rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Selanjutnya adalah lingkungan liar. Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak muda yang ingin mencari kebebasan sendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama geng mereka. Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya dituntut untuk mendapatkan kebebasan dan kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah faktor dari dalam lingkungan keluarga. Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini diawali dengan kesibukan si ayah dalam mengejar karir atau nyobek untuk mencari uang, mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilahnya, uang mengatur segalanya, mulai populer pada saat sekarang ini, terutama di kota besar. Persaingan satu dan lainnya secara diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah, orang terpacu untuk mengejar karir atau kekayaan dengan segala cara, termasuk menelantarkan keluarganya. Di lain pihak, ibu yang mulai dekat dengan anak dan mulai pula kejangkit wabah arisan, bisnis, di sana-sini, shopping, dan 1000 kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara ibu dan anak. Inilah titik awal dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkotika dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepas kerinduan antar anggota keluarga satu dengan lainnya, tempat berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra atau putri untuk mencari kesibukan di luar seperti hanya mama dan papanya.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.